ini apabila kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang udah hari ini kita ini gambar apa? Yang berkaitan dengan nulis semua apa? Kita akan bahas perkembangan agama Islam dan budaya Islam di ya. Nah, ada tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu memahami dan mengenali proses masuk serta berkembangnya agama
dan budaya Islam di Indonesia melalui berbagai jalur serta mengaitkan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat secara politis dan sosial. Nah, adapun kegiatan ini yang pertama ada penyampaian materi dari nanti kalau ibu menyampaikan materi harus ditulis ya. Nah, yang kedua ada game TGT, yaitu game turnamen. Nanti kalian akan dibagi kelompok. Ya. Yang ketiga ada website. Nah, Islam masuk Indonesia dengan peperangan. Melainkan ada yang namanya akulturasi. Ada yang tahu akulturasi? Penyesuaian budaya. Ya, di akulturasi itu campuran antara dua kebudayaan atau lebih. Ya, jadi ketika orang Jawa suka gamelan, wayang, itu yang dilakukan oleh sama pada waktu itu. Karena logikanya gini, kalau misalnya ibu mau menyampaikan narasi tentang Islam, ibu akan mencari apa yang disukai kalian. Misalnya, ibu mengambil Mobile Legends sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Karena Mobile Legends itu terkenal dengan toksik ya. Kalau misalnya kita kalah, kita akan berkata kasar, anjing, misalnya gitu ya. Nah, gimana sih cara ibu untuk membangunkan permainan Mobile Legends ini dengan secara Islam? Misalnya kalau salah, astagfirullahaladzim, innalillahi. Nah, kalian gimana sih caranya ibu Islam gitu ya? Karena bisa loh itu bermain Mobile Legends itu tanpa toksik dengan Islam. Nah, jadi buat agama Islam di Indonesia itu cara damai, tidak ada peperangan. Nah, ada pun teori-teori masuk Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada teori Arab atau Mekah. Teori Arab atau Mekah ini menyimpulkan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung dari Arab atau Mekah. Nah, adapun tokoh pendukung dari teori ini yaitu ada William Hamilton dan Cutler ya. Nah, adapun juga didukung dengan beberapa pemuda sih, kayak ada beberapa pemukiman ya, pemukiman Arab di Beirut, Sumatera Utara yang sering dikenal dengan bahasa Mekah. Nah, ada pun kesamaan dari mazhab itu sendiri, yaitu mazhab Syafi'i yang terkenal pada waktu itu. Nah, yang kedua ada teori Gujarat. Teori ini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi atau ke-7 Hijriah. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Belanda. Ada yang tahu nggak? J.P. Nepal ya, J.P. Nepal itu adalah ilmuwan yang mengungkapkan tentang teori Gujarat ini. Nah, teori ini juga diperkuat dengan adanya penemuan batu nisan Sultan Kudrapaksa, yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ada juga makam Maulana Malik Ibrahim serta catatan batu Molo. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa langsung dari Persia atau Persia yang sekarang dikenal dengan Iran. Nah, teori ini dikemukakan oleh Kenapa sih teori ini dikemukakan gitu ya? Karena pada waktu itu ajaran yang terkenal adalah ajaran Cina yang merupakan yang berasal dari Persia itu sendiri. Nah, adapun beberapa kesamaan budaya. Ada yang tahu nggak? Peringatan 10 Muharram ya.
yang ada di Persia dengan yang ada di kita di Indonesia, yaitu peringatan HUT yang ada di Sumatera Barat. Nah, yang keempat ada teori Tiongkok. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Nah, teori ini ada juga bukti dari teori ini, yaitu Raja Demak atau Raden Baka. Nah, ada juga kesamaan dari gelar penulisan gelar raja-raja Demak ini sendiri yang sama dengan Cina. Ada juga beberapa corak arsitektur seperti corak masjid yang sama dengan yang ada di Cina. Selanjutnya ada proses persaudaraan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada saluran perdagangan. Nah, para pedagang dari Muslim datang ke Indonesia dan bermukim di Indonesia. Nah, sehingga mereka mendirikan masjid dan mendatangkan para ulama-ulama untuk penyebaran agama Islam sendiri. Nah, yang kedua ada saluran perkawinan. Nah, ada banyak penguasa dari Indonesia yang tertarik untuk menikahkan setiap putri mereka dengan para pedagang Islam pada waktu itu. Yang pertama kan mereka menikahi dulu para gadis ya. Nah, mereka mengislamkan dulu para gadis itu. Kemudian keturunannya otomatis nakal Islam juga kan. Nah, itu penyebaran dalam perkawinan itu sendiri. Nah, yang ketiga ada saluran politik. Nah, dalam saluran politik ini mereka para pedagang Islam itu akan mengislamkan rajanya terlebih dahulu, karena pada waktu itu raja itu sangat berpengaruh kepada Islam ini sendiri ya, karena otomatis kalau rajanya Islam, pengikut-pengikutnya masuk Islam. Nah, yang keempat ada saluran tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana caranya kita menyembuhkan jiwa dan menjadikan akhlak untuk kebahagiaan yang abadi. Nah, yang kelima ada saluran pendidikan. Nah, dengan adanya pesantren atau pondok yang didirikan oleh kiai atau guru sekolah agama, para santri di pondok ini mendapatkan berbagai ilmu, banyak ilmu yang didapatkan oleh mereka. Nah, sehingga ketika mereka keluar dari pondok pesantren ini, mereka menyebarkan lagi apa ilmu yang didapat dari pondok pesantren ini, sehingga banyak yang masuk gitu ya ke agama Islam. Nah, yang keenam ada saluran kesenian, di mana tadi dijelaskan bahwa Wali Songo menyebarkan dengan dua kebudayaan ya, yang kebudayaan. Nah, pada sistem pada saluran kesenian ini Wali Songo menyebarkan dengan seni pertunjukan, yaitu seni wayang yang pada waktu itu kalau sekarang disebutnya viral ya. Sampai sini cukup dapat dimengerti. Nah, ada peraturan dari game ini. Pertama, permainan dilakukan secara rangkaian antar kelompok. Jadi kalian misalnya di kelompok satu misalnya, nanti kalian mengisi soal yang ada di game ini ke depan orang. Tapi jika kalian tidak tahu, misalnya jawabannya, misalnya kamu ketemu orang depan, kamu tidak tahu nih jawabannya apa. Kamu bisa banyak terlebih dahulu ke teman kelompoknya, balik lagi untuk mengisi. Tapi satu orang, tapi dalam satu orang itu harus dalam satu soal itu, beberapa soal itu kalian harus beda, jangan sama ya jawabannya. Nah, siswa juga harus menjawab soal dengan cepat
Setiap siswa wajib dijaga keperluan dan sportivitas selama permainan berlangsung. Jangan ya udah siap semuanya. Satu orang ya yang maju. Oke. Oke, mulai ayo. Boxing time.
Jadi gini, kalau misalnya siswa dijangkau, kalian jelasin. Dari Tiongkok menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-3. Pada abad jadi kalian tulis saja isi dari itu apa yang jelas. Nanti ini kurang tepat ya. Yang kedua ada sebutkan contoh
wayang. Wayang dan tadi apa? Gamelan. Selanjutnya, siapa tokoh pendukung teori tiga? Yang benar. Ferdinando. Selanjutnya, mengapa Islam tidak diterima masyarakat Indonesia? Karena menyebabkan secara damai, tidak mau peperangan, tidak ada benar. Yang dimaksud dengan akulturasi budaya Islam Indonesia, percampuran masalah dua budaya atau lebih. Bagaimana pengaruh Islam dalam bidang pendidikan? Mengadakan pesantren. Siapa tokoh pendukung Persia? Nah, apa itu yang Haruan ya, lebih cepat lagi ya. Jadi itu minta kedua orang refleksi ya. Nah, dari pelajaran itu tadi, apa sih yang dapat kalian terima? Apa yang dapat kalian terima? Dari yang memiliki beberapa sisi dan juga bagus di sejarah yang berbeda-beda. Selain itu, Islam juga tersebar dengan secara damai, juga memiliki beberapa cara, yaitu ada pernikahan, terus perdagangan, politik, terus tasawuf, dan beberapa cara lainnya. Selain itu, karena beberapa cara tersebut, Islam akhirnya berkembang di berbagai daerah. Terima kasih untuk Anda. Dari permainan tag-tag ini, seberapa pengaruh sih bagi kalian mempelajari untuk mempelajari dan memahami teori apa sebenarnya Islam Indonesia ini? Permainan game pertama yang konsisten dengan terus mempelajari materi karena pembelajaran yang lebih seru, aktif dan mudah diingat. Serta kuis yang membantu saya juga untuk lebih fokus terhadap materi. Terima kasih. Dari Ibu cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga aktivitas kalian dalam pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.